Wasallam, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan berikan kepada dia dalam setiap kesempitan kelapangan. Allah akan berikan kelapangan bagi dia. Kalau dia punya ada masalah yang sulit bagi dia, Allah akan bukakan solusi. Wa min kulli hammin faraja. Dalam setiap kegelisahan, kerisauan, ketakutan, kekhawatiran, Allah akan berikan kepada dia solusinya. Ada jalan keluar. Dia khawatir, ya Allah, ini saya takut ini. Nanti bagaimana ini bisnis yang saya jalankan? Bagaimana anak saya ini mau ujian dan sebagainya? Bagaimana masa depan anak saya dan seterusnya? Bagaimana saya nanti ke depannya, ya Allah? Ada kerisauan. Apa kita nggak ada kerisauan yang semacam itu? Pasti kita punya itu. Fikiran, ada kekhawatiran tentang masa depan. Apa kata Rasulullah? Lazimkan istighfar. Allah akan berikan kepada kita solusi dalam setiap kerisauan yang kita hadapi. Ja'ala min kulli hammin faraja wa razaqahu Allah min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepada dia rezeki dari tempat yang tidak dia sangka-sangka. Ini orang yang melazimkan istighfar. Makanya kata Ibnu Athaillah, fatlub minallahi taubat daiman. Minta kepada Allah taubat selalu, rutinkan. Jadi jangan sampai ada satu hari di mana kita tidak taubat kepada Allah. Taubat terus, istighfar. Sebab kita nggak tahu. Kadang kita nggak sadar kalau kita itu melakukan dosa. Kadang kita tidak sengaja melakukan dosa. Makanya apa? Istighfar saja sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhwatul iman. Fa in dhafirta biha, ya, kata Ibnu Athaillah, kalau kamu punya kesempatan, ya, kalau kamu bisa melakukan itu, artinya bisa bertaubat, bisa membaca istighfar dengan rutin. Fa in dhafirta biha faqad tala waqtu. Ini sungguh beruntung waktumu itu. Kamu sungguh beruntung. Jadi kalau kita ada waktu di mana kita beristighfar, itu adalah waktu terbaik kita, waktu yang paling spesial bagi kita. Karena waktu yang sudah kita pergunakan tadi, kita gunakan untuk apa? Untuk istighfar. Ini kita umpamanya, saya lagi istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini waktu yang baru saja saya lewatkan ini, yang saya gunakan untuk beristighfar, itu adalah waktu terbaik bagi saya. Kata Ibnu Athaillah ini disebutkan semacam itu. Makanya jadikan waktu kita itu selalu dengan istighfar. Apa enggak punya kesempatan hanya 5 menit? Kita ini kalau pulang nanti, pulang dari tempat kantor kita ini ke rumah kita masing-masing, apa tidak bisa beristighfar kepada Allah? Yang naik motor itu, ya, di tengah kemacetan semacam itu, daripada sumpek melihat macet, ya, padatnya kendaraan, lebih baik apa? Istighfar. Terus istighfar kepada Allah. Berangkat kerja istighfar kepada Allah. Lihat bagaimana hasil dari istighfar tersebut. Tapi jangan nuntut kepada Allah. Bagaimana nuntut? Saya sudah istighfar ini, kok enggak dapat ya saya? Apa yang tadi dijanjikan sama Rasulullah? Jangan nuntut. Sebab pemberian dari Allah Subhanahu wa taala seringkali, dan Allah itu memilih pengabulan doa dan pemenuhan janji itu sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan yang ditentukan oleh kita, ikhwatal iman. Fa in dhafirta biha faqad taba waqtu li'annaha mauhibatun min Allah ta'ala yad'uha haitsu syaa'a min ibadihi. Itu waktu yang spesial, yang istimewa, sebab itu adalah pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Kalau kita sudah mampu mengucapkan istighfar, itu karunia dari Allah. Ya, jangan merasa bangga, jangan merasa senang, jangan merasa hebat. Saya sudah istighfar, berarti saya orang yang spesial ini. Enggak, jangan merasa hebat kalaupun sudah banyak beristighfar. Sebab itu karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, beruntung kita dikasih kesempatan sama Allah. Ada orang yang tidak diberi kesempatan. Coba lihat Fir'aun. Bagaimana kondisi Fir'aun? Fir'aun sombong, congkak, angkuh, sampai mengklaim bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Kapan Fir'aun itu tobat? Kapan tobatnya Fir'aun?
sewaktu sudah tenggelam di lautan, terombang-ambing di Laut Merah, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Amantu billadzi amana bihi Banu Israil." Saya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh bangsa Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia baru taubat. Sudah mau sakarat, sudah mau mati, ini mau taubat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Al-an wa qad kafarta min qabl." Baru sekarang kamu bertobat. Sebelumnya kamu kufur, diingatkan enggak mau, disadarkan tidak mau. Sekarang kamu bertobat. Sekarang bukan lagi saatnya. Sudah tertutup pintu taubat bagi Firaun. Makanya jangan sampai menunggu, diri kita ini menunggu untuk bertobat sampai pada saat di mana nyawa itu ada di tenggorokan. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubata ma lam yugharghir." Allah Subhanahu wa taala menerima taubat sebelum nyawa itu sampai di kerongkongan. Karena nyawa itu mulainya dari mana? Dari kaki dicabut. Kaki terus dia akan berjalan. Kalau sudah sampai di kerongkongan ini, tenggorokan kita ini, maka pada saat itu sudah tidak ada lagi pintu taubat bagi kita, ikhwatal iman. Makanya terus kita banyak bertaubat kepada Allah, sebab kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Nah ini berarti kalau orang yang bertaubat ini beruntung betul. Ini orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang bermaksiat, sebagaimana pada pertemuan yang sebelumnya, dia adalah orang yang benar-benar kena musibah. Ini musibah yang sesungguhnya adalah orang yang terjerumus ke dalam maksiat dan dosa. Waqad yaghfar biha al-'abdul musyaqqaq al-ak'ab duna sayyidi. Sebab ini coba lihat, boleh jadi ada orang yang mendapatkan karunia dari Allah dan dia itu statusnya adalah hamba, budak. Sedangkan tuannya enggak bertaubat. Memang enggak pilih-pilih ini. Mau dia budak, mau dia tuan, mau dia pejabat, mau dia rakyat, taubat itu kepada siapa saja. Boleh jadi taubat itu didapat oleh orang-orang yang kelas bawah, budak itu. Dia dapat taubat, dia dikasih taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuannya enggak dapat taubat. Dia enggak punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi juga bukan harus ustaz, tidak harus kiai. Ada seorang kiai, dia tampaknya memang dia adalah seorang yang alim, tapi hatinya bejat dan busuk dan tidak punya kesempatan juga untuk bertaubat. Tapi ternyata murid-muridnya dialah yang kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita semuanya dapat kesempatan taubat. Wa qad taghfaru biha al-mar'atu duna zawjiha. Boleh jadi yang dapat kesempatan untuk bertaubat itu adalah istri, tapi suaminya enggak dapat kesempatan taubat. Boleh jadi semacam itu, karena memang tidak pilih kasih. Siapa saja. Bisa jadi istrinya, bisa jadi suaminya, atau kedua-duanya. Alhamdulillah kalau semacam itu. Wasyab duna syekh. Boleh jadi yang juga mendapatkan kesempatan bertaubat itu adalah anak muda. Tapi ada orang tua yang dia terus membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau orang sudah tua, usianya 40 tahun ke atas, apalagi 50 tahun ke atas, tapi dia masih senang dengan maksiat, ini bukan hanya dapat hukuman dari Allah, tapi 3 orang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah tidak akan mau berbicara kepadanya. La yanzurullahu ilaihi wa la yukallimuhum yaumal qiyamah. Bayangkan, Allah enggak mau lihat kepada dia dan tidak mau berbicara kepada orang tersebut. Ini kalau ada orang tua, kita punya orang tua enggak mau ngomong sama kita, enggak mau lihat sama kita, kira-kira perasaan kita gimana? Perasaan kita gelisah betul. Ini Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir tidak mau melihat ke orang tersebut dan tidak mau berbicara dengan dia. Siapa? Salah satunya adalah syekhun zani. Ada orang tua yang masih berzina, orang tua yang masih bermaksiat kepada Allah. Sudah tahu ini usianya sudah semakin tua, bukannya bertaubat, tapi tetap bermaksiat. Ada yang pemuda tapi dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ini dapat taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in dhafirta biha, kalau kamu dapat kesempatan itu, faqad ahabbaka Allah. Itu tanda bahwa Allah cinta sama kamu. Masya Allah.
Jadi kalau kita masih bisa beristighfar, masih bisa taubat, itu tandanya Allah cinta sama kita. Allah cinta sama kita. Kalau ada orang tua itu kemudian cinta sama anaknya, kira-kira anaknya kemudian minta maaf, kalau orang tuanya itu cinta, kira-kira dimaafin tidak? Pasti dimaafkan. Tapi kalau ada orang tua yang memang kesal gitu, ya nggak dimaafkan juga itu. Benci, nggak ada kesempatan bagi anak tersebut untuk dimaafkan gitu. Tapi tanda cintanya orang tua kepada anak, ketika anak meminta maaf, dia kemudian diberikan maaf oleh orang tuanya. Dapat kesempatan itu, diberikan jalan, diberikan peluang. Jadi kalau kita kemudian beristighfar kepada Allah, itu tanda bahwa Allah itu cinta sama kita. Makanya kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang rajin taubat dan orang-orang yang rajin bersuci. Innama yaghtabit bisyai' man ya'rifu qadrah. Kita itu kalau mau irilah kepada orang yang memang rajin taubat. Sebab kita tidak akan iri kepada seseorang kecuali kita memahami nilai dari apa yang kita cemburui. Ya kan? Kalau kita lihat ada orang, dia punya misalkan HP yang bagus betul ini, iPhone apa yang paling bagus itu sudah? Berapa S? Ya, silahkan, itu banyak. Sekarang saya tidak mengikuti perkembangannya itu. iPhone yang terbagus. Ketika ada orang yang tidak paham, nggak tahu ini disangkanya sama saja dengan HP yang seperti ini biasa. Sebab sekarang semuanya HP hampir sama, kotak semua. Kalau dulu kan beda-beda, jadi bisa dilihat itu. Sekarang sama, nggak tahu ini apa ini, jenisnya seperti apa. Biasa saja. Tapi kalau orang tahu, kepengen dia. Oh, ini fiturnya bagus, bagaimana kemudian juga prosesornya, memorinya dan sebagainya, kegunaannya, fitur-fiturnya luar biasa. Karena apa? Dia tahu itu. Keunggulannya, keistimewaannya. Kalau kita mengetahui, memahami bagaimana istimewanya istighfar, kita akan cemburu kepada orang yang rajin istighfar. Akan cemburu kita. Tapi kalau nggak paham, ada orang istighfar biasa-biasa saja. Ada orang mengaji tilawah Al-Quran, kita biasa-biasa saja. Kenapa? Nggak paham, nggak tahu bagaimana rahasia nikmatnya dia tilawah, istighfar, melaksanakan sholat dan sebagainya. Makanya contohnya apa? Walau badartal yaqut bainad dawab. Kalau kita punya berlian, permata, lalu kemudian kita lemparkan di tengah rerumputan, ada rumput, dan di situ ada sapi. Kira-kira sapi itu milih rumput apa berlian? Hah? Kenapa dia nggak milih berlian itu? Padahal mahal itu. Dia makan rumput, dia nggak makan berlian itu. Kalau kita disuruh milih rumput atau berlian, pasti berlian. Kenapa? Karena tahu nilainya. Kita tahu nilainya. Begitulah. Makanya mau jadi sapi apa manusia, kan semacam itu. Ini istighfar ini berlian. Cuma sayangnya banyak orang yang nggak paham. Di tengah-tengahnya ini berlian, banyak, kesempatannya luas, tapi nggak mau ambil kesempatan itu. Justru apa? Dia mengambil rerumputan yang kotor dengan maksiat, dengan dosa. Dia ambil itu. Aneh tidak yang semacam ini? Aneh betul, ikhwan. Makanya kita selagi masih punya kesempatan untuk mengambil berlian dan Allah Subhanahu wa taala berikan ini dengan sebebas-bebasnya kepada kita, maka kita coba rebut itu. Fanzur min ayyil fariqaini anta, kata Ibnu Athaillah. Maka perhatikan, kamu termasuk kelompok yang mana? Kelompok sapi apa kelompok manusia? Kata Ibnu Athaillah. In tubata fa anta minal mahbubin. Kalau engkau taubat, maka engkau adalah termasuk golongan orang yang dicintai oleh Allah. Wa illam tatub, kalau engkau tidak bertaubat kepada Allah, fa anta minal zalimin. Engkau termasuk ke dalam orang-orang yang zalim. Dapat kesempatan, dapat berlian, tapi ternyata tidak diambil. Kira-kira ini orang yang zalim atau tidak? Zalim. Ya, zalim kepada dirinya sendiri. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak taubat, maka orang tersebut adalah orang yang zalim. Man taba dhamir, siapa yang taubat dia beruntung. Wa man lam yatub khasir, orang yang tidak bertaubat dia merugi.
Wa idza taba al-'abdu farihat bihi daruhu fil jannah. Masyaallah. Jadi kalau kita taubat, yang senang bukan cuma kita, tapi rumah yang disiapkan oleh Allah di surga itu juga senang. Alhamdulillah, ini penghuni saya ini juga taubat, akhirnya saya nanti bisa ditempati sama dia. Jadi yang senang itu bukan cuma kita. Farihat bihi daruhu minal jannah. Di surga ada yang senang. Wa tafrahu bihi as-sama'u wal ard. Bahkan seluruh alam semesta ini akan senang. War Rasul, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga akan senang dengan pertaubatannya kita. Bahkan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga akan senang dengan taubat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, bukti bagaimana senangnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pernah dengar ya, satu saat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, senangnya Allah terhadap taubatnya seorang hamba itu lebih daripada senangnya kalau ada seseorang yang dia melakukan perjalanan dengan kendaraannya, dengan unta atau kudanya. Melakukan perjalanan dan semua perbekalannya, barang-barangnya itu ada di kendaraannya itu, di unta atau kudanya. Sampai di tengah perjalanan ketika dia sedang istirahat, ternyata apa? Kudanya ini hilang. Kemana ini? Dan ini di tengah padang pasir. Kira-kira kalau berada dalam kondisi yang semacam itu, bagaimana ini orang ini? Orang ini pasti bingung betul. Dia kebingungan, dia cari kemana-mana, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, nggak dapat. Hilang ini. Untanya ini hilang atau kudanya ini hilang. Padahal di situ ada bekalnya dia. Kalau masih bekalnya disimpan sama dia, masih insya Allah masih agak tenang gitu. Dia masih bisa pulang. Tapi ini semuanya tidak ada, tinggal dia seorang diri. Dia cari sampai dia kepayahan. Akhirnya karena sudah capek, ada pohon, dia tertidur. Dia tidur istirahat. Bangun dari tidurnya, ternyata untanya itu ada di depannya. Kira-kira bagaimana senangnya orang ini? Yang dia cari dari tadi ternyata hadir dia. Masya Allah, senangnya bukan main. Sama seperti orang ini, kalau ke situ mungkin kita agak sulit menangkapnya. Ada orang dia punya kendaraan mobil, hilang ini mobilnya. Mobil yang dia paling sayangi, yang paling dia senangi, hilang. Dia cari kemana-mana, sudah berusaha nggak dapat. Tiba-tiba ketika dia sedang berusaha pulang ke rumahnya, tiba-tiba mobilnya sudah ada di rumah. Bagaimana kira-kira orang tersebut? Senangnya bukan main. Sama orang ini juga sama senang. Sampai dari saking senangnya ini, yang punya kuda atau unta ini, dia berkata, Alhamdulillah, ya Rabb, Anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Terbalik ya. Engkau ya Allah adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Dari saking senangnya sampai terbalik semacam itu. Allah, kata Rasulullah SAW, lebih senang, lebih bahagia dengan taubatnya seorang hamba daripada senangnya orang ini ketika dia menemukan kembali kendaraannya yang hilang. Masya Allah. Jadi begitu senangnya Allah kalau kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti Allah cinta dan sayang kepada kita semuanya. Makanya kalau melakukan maksiat, cepat kembali kepada Allah. Tersesat, kembali ke jalan yang lurus. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, setengah 2 ada kajian lagi.